Gua capek sama orang-orang yang suka komplain ya. Buat kalian para pecundang, di sini gua mau kasih tahu gimana caranya hidup lu tuh bisa jadi hoki. Kalau hidup lu seumur hidup cuman komplain doang, oh dia hoki, dia enak di sini ya, kok hidup gua nggak hoki? Gua ajarin ya, gimana caranya kita bisa jadi lebih hoki. Untuk jadi manusia yang hoki, kalian harus punya dua kualitas ya. Yang pertama, kita jadi manusia itu selalu harus hidup dengan optimis. Yang kedua, kalian harus tahu untuk dengerin suara hati. Nggak lah, gua bercanda. Itu yang bisa diomongin sama Mario Teguh. Tapi gue bakal kasih tahu kalian ya gimana cara beneran bisa jadi hoki. Kalian jangan close dulu videonya karena itu gue nggak mungkin ngajarin kalian untuk hidup lebih optimis ya. Jadi ini konsep yang gue ambil dari waktu gue pernah dengar podcastnya Joe Rogan sama Naval Ravikant sekitar 3 tahun lalu. Konsepnya dia sebenarnya kasih 4, tapi yang menurut gue bisa diterapin ke kalian itu ada 3 ya. Hoki itu bisa dibuat dengan 3 cara. Yang pertama, itu yang paling banyak orang tahu ya, yaitu kita nyoba kan katanya anak muda harus coba semuanya ya kan, jadi agen asuransi, agen properti, kalian jualan sikat gigi, terserah itu apapun itu, coba jadi barista dan lain-lain, akhirnya ntar bisa ketemu hokinya sendiri. Jadi kalian coba berbagai macam hal yang banyak, akhirnya ketemu satu hal dan hoki di situ ya. Jadi kalian mix and match ya, apapun yang ada di alam semesta ini kalian mix and match untuk dapetin faktor hoki tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang semua dibilangin kalau kalian dengar di podcast Indonesia, bahkan gue sendiri pernah ngomong, ketika kalian udah siap dan ketemu dengan kesempatan. Jadi ada sebuah kesempatan dan kalian siap. Misalnya kalian tuh jago jualan lalu ditawarin jadi sales ya. Itu siap ketemu dengan kesempatan. Itu hoki yang kedua. Dan hoki yang ketiga, ini menurut gua yang bisa dibuat ya. Jadi 1 dan 2 itu masih banyak random chancesnya. Tapi yang ketiga ini menurut gua hokinya bisa dibuat. Yaitu lu bawa hoki orang lain ke diri lu sendiri. Jadi bukan kita yang bikin hoki. Kita yang bikin hoki itu cuma bisa 2 yang pertama ya. Antara lu ngacak terus jadi hoki, atau lu persiapin terus. Begitu kesempatan datang, lu akan jadi hoki. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya kita bisa bikin hoki yang ketiga? Jadi kalian harus accept ya, kalian harus terima semua yang ada di dunia ini. Kalian tahu kan sistem dunia ini tuh nggak ada yang adil. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, kenapa hidup kalian miskin, kenapa ada hidup orang yang kaya. Itu kalian nggak ada yang tahu, dan kalian nggak ada yang bisa ibaratnya prediksi lu di hidup ini mau jadi apa. Tapi hanya satu yang lu bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri. Jadi nggak usah komplain. Lu anggap aja, misalnya kalau lu main catur nih, dunia ini catur ya, gamenya memang nggak adil, kuda lu udah diambil, tapi lu harus ngapain dari kuda yang udah diambil itu. Naval Ravikant pernah kasih contoh ya, hoki yang ketiga ini seperti apa. Ini mungkin analogi yang paling gampang. Anggaplah lu adalah penyelam paling handal di dunia. Lu bisa turun ke dalam yang orang lain nggak ada yang bisa masuk. Lu tuh penyelam yang paling jago lah di dunia. Nggak ada yang lebih jago dari lu. Lu nyelam ke tempat orang-orang penyelam yang jago yang lainnya tuh takut. Misalnya nih ya, ini gua kasih contoh dengan hokinya orang lain, gimana cara kita bisa ambil hokinya orang lain. Ada orang nih naik kapal ya kan, dia misalnya dia scan, dia ketemu harta karun. Yang hoki siapa? Dia. Tapi karena lu penyelam paling handal, cuman lu yang bisa ambil harta karunnya, dia carinya siapa? Dia akan cari lu ya. Jadi itu adalah konsep hoki yang dibawa ke kita. Jadi nggak harus kita yang cari hoki,